Distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Distribusi peluang adalah cara untuk menunjukkan semua kemungkinan hasil dari suatu kejadian, beserta peluang terjadinya setiap hasil tersebut. Jadi, kita tidak hanya melihat kemungkinan apa saja yang bisa terjadi, tetapi juga berapa besar kemungkinan masing-masing terjadi. Yang kedua adalah variabel random atau variabel acak. Dalam distribusi peluang, hasil suatu kejadian sering ditulis menggunakan variabel random atau variabel acak. Artinya, variabel ini mewakili hasil yang bisa berubah-ubah secara acak. Biasanya ditulis dengan huruf X. Ada contoh sederhana. Saat melempar koin, jika kepala muncul X adalah 0. Dan jika ekor muncul X adalah 1. Jadi X adalah nilai yang mewakili hasil percobaan. Dalam distribusi peluang, kelas-kelasnya itu kemungkinan hasil yang bisa terjadi. Frekuensinya adalah peluang atau kemungkinan dari setiap hasil. Contohnya saat kita melempar koin, ada dua kemungkinan hasil, yaitu kepala dan ekor. Dalam contoh ini kita menggunakan variabel X untuk mewakili hasilnya. Jika yang muncul kepala maka X bernilai 0, dan jika yang muncul ekor maka X bernilai 1. Karena koinnya dianggap adil, maka peluang muncul kepala adalah setengah dan peluang muncul ekor juga setengah. Artinya kedua hasil tersebut memiliki kemungkinan yang sama besar. Selanjutnya adalah distribusi peluang teoritis. Distribusi peluang teoritis adalah peluang yang ditentukan berdasarkan teori atau perhitungan, bukan hanya dari percobaan langsung. Biasanya didasarkan pada dua hal. 1. Pengalaman, data dari percobaan sebelumnya atau kejadian yang sering terjadi. Contohnya, jika kita sudah sering melempar koin, kita tahu hasilnya biasanya mendekati 50% kepala dan 50% ekor. 2. Pertimbangan teoritis. Menggunakan aturan atau rumus matematika. Contoh, karena koin punya dua sisi yang sama, secara teori peluangnya adalah setengah untuk masing-masing sisi. Pada materi kali ini, aku akan membahas lebih lanjut tentang variabel random dalam distribusi peluang. Variabel random adalah suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil dari sebuah percobaan. Artinya, nilai variabel tersebut bisa berubah-ubah tergantung hasil yang terjadi. Dalam variabel random, jumlah seluruh peluang dari semua kemungkinan nilai harus sama dengan 1. Ini berarti, jika kita menjumlahkan semua peluang yang mungkin terjadi, hasil akhirnya selalu 1 atau 100%. Seperti rumusnya adalah sigma P dari X sama dengan 1. Simbol yang sering digunakan untuk variabel random adalah X. Nilai dari X bisa berupa angka seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ketika setiap nilai X memiliki peluang tertentu, maka peluang tersebut ditulis sebagai PX atau PX sama dengan X. Fungsi ini disebut sebagai peluang, yaitu fungsi yang menunjukkan peluang dari setiap nilai variabel acak. Sekarang kita masuk ke jenis pertama, yaitu variabel random discrete. Variabel random discrete adalah variabel yang nilai-nilainya dapat dihitung satu persatu. Biasanya berupa bilangan bulat dan jumlahnya terhingga atau dapat dihitung. Ciri-ciri variabel random discrete antara lain, nilainya dapat dihitung satu persatu. Jumlah kemungkinan nilainya terbatas atau terhitung. Contohnya misalnya jumlah kartu tertentu yang muncul, atau jumlah siswa yang hadir di kelas. Pada distribusi peluang diskrit, jumlah seluruh peluang juga harus sama dengan 1. Sigma P, X, sama dengan 1, X sama dengan 0, 1,2, N. Sebagai contoh, skor yang diberikan oleh juri bisa berupa angka seperti 7,2, 8,9, atau 9,3. Nilai tersebut masih bisa dihitung dari nilai-nilai sebelumnya sehingga masih termasuk dalam kategori diskrit. Jenis berikutnya adalah variabel random kontinu. Variabel random kontinu adalah variabel yang nilainya diperoleh dari hasil pengukuran. Nilainya bisa berada dalam rentang yang sangat banyak bahkan tidak terbatas. Ciri-ciri variabel random kontinu antara lain, diperoleh dari hasil pengukuran, menggunakan satuan ukuran seperti kilogram, sentimeter, meter, atau ton. Ruang sampelnya tidak terhingga. Contohnya adalah tinggi badan seseorang,
berat badan, atau panjang suatu benda. Karena diukur menggunakan alat ukur, nilainya bisa memiliki banyak angka di belakang koma. Sekarang kita akan membahas tentang ekspektasi atau nilai rata-rata dari variabel acak diskrit. Untuk sebuah variabel acak, kita dapat menentukan ekspektasinya, yaitu nilai rata-rata yang diharapkan dari variabel tersebut. Rumus untuk menghitung ekspektasi adalah sebagai berikut. E-ata ekspektasi dari X sama dengan sigma, X sub I dikali P dari X sub I, untuk semua nilai I, di mana E, X, adalah ekspektasi atau nilai rata-rata dari variabel acak X. Penjumlahan dilakukan untuk semua nilai X yang mungkin terjadi. Jadi, E, X, merupakan rata-rata dari variabel acak X. Sebagai contoh, dilakukan pengamatan terhadap banyak kendaraan yang melewati sebuah tikungan setiap menit. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah kendaraan mengikuti distribusi peluang tertentu, mulai dari 0 kendaraan sampai 8 kendaraan, dengan peluang yang berbeda untuk setiap jumlah kendaraan. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa peluang dalam 1 menit paling sedikit ada 3 kendaraan yang melewati tikungan adalah 1 dikurangi jumlah peluang untuk 0 kendaraan, 1 kendaraan, dan 2 kendaraan. Perhitungannya adalah 1 dikurangi 0,01 plus 0,05 plus 0,10, sehingga hasilnya 0,84. Artinya, peluang bahwa dalam 1 menit terdapat minimal 3 kendaraan yang lewat adalah 0,84 atau 84%. Selanjutnya kita hitung rata-rata jumlah kendaraan yang melewati tikungan setiap menit menggunakan rumus ekspektasi. Perhitungannya adalah 0 tanda kali 0,01, ditambah 1 tanda kali 0,05, ditambah 2 tanda kali 0,10, ditambah 3 tanda kali 0,28, ditambah 4 tanda kali 0,22, ditambah 5 tanda kali 0,18, ditambah 6 tanda kali 0,08, ditambah 7 tanda kali 0,05, ditambah 8 tanda kali 0,03. Hasil dari perhitungan tersebut adalah 3,94. Artinya, rata-rata kendaraan yang melewati tikungan setiap menit adalah sekitar 3,94 kendaraan. Jika dihitung dalam 100 menit, maka rata-ratanya menjadi sekitar 394 kendaraan setiap 100 menit. Selanjutnya akan menjelaskan distribusi peluang untuk variabel acak kontinu. Variabel acak yang bukan diskrit disebut variabel acak kontinu. Beberapa contohnya adalah waktu dan hasil pengukuran. Variabel ini dapat memiliki banyak sekali nilai pada setiap harga. Jika X adalah variabel acak kontinu, maka nilai X dapat berada pada rentang tertentu, yaitu dari minus tak hingga sampai tak hingga. Jika X merupakan variabel acak kontinu, maka kita memiliki fungsi densitas peluang yang ditulis dengan Fx. Fungsi ini digunakan untuk menentukan peluang pada nilai-nilai X. Hubungannya dinyatakan dengan rumus berikut. Integral dari fungsi f dari X terhadap dx sama dengan 1. Artinya, luas seluruh daerah di bawah kurva fungsi densitas sama dengan 1. Distribusi peluang dengan variabel random terdiri dari beberapa jenis. Di antaranya, pertama adalah distribusi diskrit. Distribusi diskrit terdiri dari distribusi binomial, distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, dan distribusi Poisson. Yang kedua ada distribusi kontinu. Terdiri dari distribusi normal, distribusi student, distribusi C kuadrat, dan yang terakhir adalah distribusi F. Yang pertama kita akan membahas tentang distribusi binomial. Distribusi binomial digunakan untuk menghitung peluang suatu kejadian yang terjadi sebanyak X kali dari N percobaan, di mana setiap percobaan bersifat independen dan memiliki peluang yang sama. Pada perhitungan distribusi binomial, sebenarnya terdapat beberapa bentuk penulisan rumus yang berbeda. Tetapi secara konsep, rumus tersebut sama. Perbedaannya hanya pada penggunaan simbol. Seperti pada rumus yang pertama. Rumusnya adalah P dari X sama dengan kombinasi NX dikali Pi pangkat X dikali 1 dikurangi Pi pangkat N dikurangi X. Di mana N menyatakan jumlah percobaan, X adalah jumlah keberhasilan yang diinginkan, Pi adalah peluang terjadinya keberhasilan, dan 1 dikurangi Pi adalah peluang kegagalan.
Namun, dalam beberapa buku statistik, rumus distribusi binomial juga sering dituliskan dengan simbol yang berbeda, yaitu B dari X, N, P sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi X. Meskipun penulisan simbolnya berbeda, kedua rumus tersebut memiliki makna dan fungsi yang sama, yaitu untuk menghitung peluang terjadinya X keberhasilan dari N percobaan pada distribusi Yang binomial. sama. Rumus distribusi binomial adalah P dari X sama dengan CNX dikali Pi pangkat X dikali 1 minus Pi pangkat N minus X, di mana N adalah jumlah percobaan, X adalah jumlah kejadian yang diharapkan, Pi adalah peluang sukses, dan 1 minus Pi adalah peluang gagal. Nilai C, N, X disebut koefisien binomial dengan rumus C dari N, X sama dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N minus X faktorial. Tanda disebut faktorial, yaitu perkalian berurutan dari suatu bilangan sampai 1. Dalam distribusi binomial juga terdapat parameter penting yaitu rata-rata dan simpangan baku. Rata-rata atau min dihitung dengan rumus mu sama dengan N dikali Pi, sedangkan simpangan baku dihitung dengan rumus sigma sama dengan akar dari N dikali Pi dikali 1 minus Pi. Sebagai contoh, jika sebuah koin dilempar sebanyak 10 kali, peluang muncul 6 sisi yang sama dapat dihitung menggunakan rumus distribusi binomial. Contoh lain, jika 10% benda termasuk kategori A dan diambil sampel sebanyak 30 benda, maka kita bisa menghitung peluang terdapat 1 atau 2 benda kategori A dalam sampel tersebut. Distribusi binomial juga sering digunakan dalam berbagai kasus nyata, misalnya untuk menghitung peluang jumlah balita yang terkena penyakit dalam suatu wilayah. Dengan menggunakan rumus distribusi binomial, kita dapat menghitung peluang terjadinya suatu peristiwa secara lebih akurat. Selanjutnya adalah distribusi multinomial. Distribusi multinomial adalah pengembangan dari distribusi binomial. Perbedaannya, binomial hanya memiliki 2 kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal. Sedangkan multinomial memiliki lebih dari 2 kemungkinan hasil. Contohnya, distribusi binomial, lempar koin angka atau gambar. Dan distribusi multinomial, lempar dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, notasi dalam rumus. Dalam suatu eksperimen bisa terdapat beberapa peristiwa yang ditulis sebagai E1, E2, titik-titik, EK. Huruf E berarti event atau peristiwa. Contoh pada percobaan membuat kue. Peristiwa 1 sama dengan tidak matang. Peristiwa 2 sama dengan matang. Peristiwa 3 sama dengan gosong. Dalam distribusi multinomial, setiap peristiwa memiliki peluang masing-masing. Peluang ini biasanya ditulis dengan simbol pi. Misalnya, pi1 adalah peluang untuk peristiwa pertama, pi2 adalah peluang untuk peristiwa kedua, dan seterusnya untuk peristiwa lainnya. Yang penting untuk diingat, jika semua peluang tersebut dijumlahkan, hasilnya harus sama dengan 1. Karena semua kemungkinan hasil sudah kita hitung dalam satu percobaan. Contohnya, peluang kue tidak matang adalah 70% atau pi1 sama dengan 0,70. Peluang kue matang adalah 25% atau pi2 sama dengan 0,25. Dan peluang kue gosong adalah 5% atau pi3 sama dengan 0,05. Jika semua peluang dijumlahkan, hasilnya sama dengan 1. Artinya seluruh kemungkinan hasil sudah diperhitungkan. Selanjutnya, jumlah percobaan, N, eksperimen dilakukan berulang sebanyak N kali. N menyatakan jumlah percobaan. Contoh, membuat kue 20 kali. Lempar dadu 10 kali. Ambil bola 15 kali. Ini menyatakan jumlah percobaan. Setelah percobaan dilakukan beberapa kali, kita bisa menghitung berapa kali setiap hasil muncul. Misalnya dari 20 kali membuat kue, ada 15 kali kue tidak matang. 3 kali kue matang dengan baik, dan 2 kali kue menjadi gosong. Dari sini kita bisa melihat seberapa sering setiap hasil terjadi.
Sebagai contoh, kita menggunakan analogi mesin pembuat kue. Setiap kali membuat kue ada 3 kemungkinan hasil, yaitu tidak matang dengan peluang 70%, matang 25%, dan gosong 5%. Jika percobaan dilakukan sebanyak 20 kali, misalnya didapatkan hasil 15 kue tidak matang, 3 kue matang, dan 2 kue gosong. Dengan menggunakan distribusi multinomial, kita dapat menghitung peluang munculnya kombinasi hasil tersebut dalam 20 percobaan. Ya, selanjutnya kita akan membahas materi mengenai distribusi student. Nilai tabel distribusi student ditentukan oleh 2 nilai. Yang pertama yaitu nilai derajat kebebasan atau disingkat dengan DK, di mana DK itu rumusnya adalah N atau banyaknya data atau juga banyaknya objek dikurangi 1. Sedangkan alfa derajat tingkat berarti adalah suatu bilangan yang menunjukkan berapa persentase toleransi berbuat kesalahan. Sedangkan nilai P ini menyatakan berapa nilai persentil untuk daerah distribusi T, di mana P itu sama dengan 1 dikurangi alfa. Jadi jika digambarkan dalam suatu kurva, bentuknya akan seperti ini. Dalam bentuk kurva, maka di sini yang terarsir berwarna merah ini adalah nilai alfa. Sedangkan yang di sebelah kiri yang berwarna kuning ini adalah nilai P. Nilai yang warna kuning inilah yang ada di dalam tabel, yaitu nilainya harus melebihi setengah. Jadi, nilai yang terkecil dari nilai P adalah 0,550. Jika ada nilai dengan perhitungan nilainya kurang dari 0,55, maka kita mengambil nilai yang berlawanan. Contoh soal, di sini diketahui soal untuk mencari nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfa sama dengan 5%. Maka penyelesaiannya yaitu DK-nya adalah N kurang 1, berarti 14 kurang 1 yaitu 13. Maka pada tabel cari 13 yaitu untuk DK-nya ada pada sisi paling kiri horizontal. Kemudian alfanya yaitu 5% atau nilainya 0,05. Jika digambar pada kurva maka alfa 5% berarti kurang lebih bentuknya seperti potongan kurva yang berwarna merah. Alfa itu arahnya ke kanan berarti daerah yang berwarna kuning ini adalah nilai P, yang dimana nilai P adalah 0,95. Jadi, jika kita mencari di tabel, maka nilai DK ada pada kolom sisi paling kiri, yaitu nilainya 13. Lalu nilai P ada pada sisi horizontal paling atas, yaitu nilainya 0,95. Maka nilai dari pertemuan antara nilai DK, yaitu 13 dengan nilai P, yaitu 0,94 adalah 1,77 yang tertera pada tabel distribusi student. Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi distribusi Chi kuadrat. Distribusi Chi kuadrat disimbolkan menyerupai huruf X berpangkat 2. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menentukan suatu nilai dengan menggunakan distribusi Chi kuadrat beserta juga dengan tabelnya. Untuk tabel distribusi Chi kuadrat sama seperti tabel yang digunakan pada distribusi student tadi, yaitu ada nilai P yang ada pada sisi horizontal paling atas tabel, dan juga nilai derajat kebebasan atau nilai DK yang ada pada sisi paling kiri tabel. Ayo kita mulai contoh yang pertama. Diketahui nilai P yaitu 0,95 dengan DK yaitu 18 dan diperoleh 28,9. Jika kita melihat kembali ke tabel, untuk melihat dari mana diperoleh 28,9 ini, maka dapat mengambil dari yang sudah diketahui tadi, seperti nilai P yaitu 0,95, maka lihat pada baris horizontal paling atas dengan nilai yang sama, yaitu 0,95. Lalu dengan derajat kebebasan 18, maka lihat pada kolom sisi paling kiri dengan nilai yang sama, yaitu 18. Sehingga setelah kita cari pertemuan
antara nilai derajat kebebasan yaitu 18 dengan nilai P yaitu 0,95, maka diperoleh 28,9. Selanjutnya diketahui luas daerah yang diarsir di sebelah kiri ini adalah 0,25 dengan derajat kebebasan 15. Karena sudah diketahui untuk nilai dekanya yaitu 15 dan dengan nilai P-nya yaitu 0,25, maka ini bisa langsung dicari di tabel karena sudah memenuhi ketentuan standar. Dengan nilai P-nya diketahui 0,25, maka bisa langsung melihat baris horizontal paling atas dengan nilai yang sama, yaitu 0,25. Dan dengan nilai dekanya sudah diketahui, yaitu 15, maka langsung bisa melihat kolom sisi paling kiri dengan nilai yang sama, yaitu 15. Kemudian mencari untuk nilai pada titik pertemuan antara nilai P, yaitu 0,25, dan nilai deka, yaitu 15. Diperoleh hasil akhir C kuadratnya adalah 11,0. Bagaimana apabila yang diketahui adalah luas daerah ke kanan, yaitu dengan nilai 0,025, maka ini tidak memenuhi bentuk standar, karena harus yang detail adalah luas ke kiri. Jadi kita menggunakan sifat bahwa luas dari kurva distribusi C kuadrat yang tidak diarsir adalah 1. Maka apabila yang diketahui luas daerah yang diarsir di sisi kanan, yaitu 0,025, maka nilai daerah tidak diarsir di sisi kirinya, atau nilai P dapat ditentukan dengan menulis P sama dengan 1 dikurang 0,025, maka diperoleh 0,975, sehingga nilai P 0,975, dan nilai deka 15 ini yang kita pergunakan untuk mencari nilai dari kuadrat pada tabel. Untuk mencari nilai tengahnya sama seperti cara sebelumnya, yaitu dengan melihat tabel dan mencocokkan antara nilai PE dan derajat kebebasan yang telah diketahui. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi distribusi F. Fungsi distribusi F memiliki persamaan F dalam kurung T sama dengan K, F berpangkat 1/2 dalam kurung N-2/1 ditambah gamma 1, F per gamma 1 berpangkat 1/2 dalam kurung gamma 1 ditambah gamma 2. Di mana grafik fungsi distribusi F itu tergantung pada nilai P yang menyatakan luas dari kurva fungsi distribusi F. Di sini untuk nilai P kita memakai dua kemungkinan, yaitu 1% dan 5% sebagai contoh. Persamaan fungsi distribusi F ini, daerah asalnya yaitu 0 sampai tak hingga atau lebih besar dari 0. Jadi luasnya akan berada pada daerah positif dan nilai F juga berada pada daerah positif. Kemudian K merupakan bilangan tetap yang nilainya tergantung pada gamma 1 dan gamma 2, di mana gamma 1 adalah derajat pembilang dan gamma 2 adalah derajat penyebut. Jadi, distribusi F ini dipergunakan untuk menguji sampel yang berpasangan. Kemudian, luas daerah antara kurva dan sumbu F ini sama dengan 1. Jadi, luasnya ini sama dengan 1 dengan acuan luas P%. Itu menyatakan luas daerah ke kanan, kemudian grafiknya asimetris. Jadi grafiknya lebih besar di sebelah kiri, ekornya memanjang ke kanan. Atau disebut dengan distribusi positif atau kemiringannya positif. Selanjutnya bentuk tabel distribusi F di sini hanya ditampilkan potongannya, yaitu terdiri dari dua bagian utama, yaitu pembilang dan penyebut. Bilangan yang ada di bagian atas ini pada tabel adalah nilai dari derajat pembilang, sedangkan bilangan yang ada pada kolom di sisi kanan adalah derajat penyebut. Kemudian di sini terdapat dua nilai, yaitu terdapat dua nilai di bagian atas. Ini menyatakan untuk nilai P0,05, sedangkan di bagian bawah menyatakan nilai P0,01. Jadi meskipun memiliki pembilang derajat pembilang dan penyebut yang sama, maka harus diperhatikan juga nilai PE apakah 0,05 atau 0,01. Contoh soal, untuk pasangan deka pembilang dan deka penyebut yaitu gamma 1 adalah 16 ini. Menyatakan pembilang, sedangkan gamma 2 menyatakan penyebut dengan nilai 9. Untuk P adalah 0,05
didapat nilai F2,98. Penulisannya bisa ditulis dalam bentuk di mana 0,05 ini adalah nilai P. Kemudian 16 nilai derajat pembilang gamma 1. Sedangkan 9 adalah derajat menyebut gamma 2. Contoh soal. Untuk pasangan deka pembilang dan deka penyebut, yaitu gamma 1 adalah 16 ini, menyatakan pembilang, sedangkan gamma 2 menyatakan penyebut dengan nilai 9. Untuk P adalah 0,05, didapat nilai F2,9. 8 penulisannya bisa ditulis dalam bentuk, di mana 0,05 ini adalah nilai PE. Kemudian 16 nilai derajat pembilang gamma 1, sedangkan 9 adalah derajat menyebut gamma 2. Grafiknya arahnya ke kanan, dan nilai F dengan nilai 2,98 adalah batas untuk luas tersebut. Lalu jika melihat di tabel untuk gamma 1 yaitu 16, maka lihat pada baris horizontal paling atas tabel, kemudian cari nilai yang sama. Begitu juga untuk gamma 2 ada pada sisi paling kiri. Tabel cari nilai yang sama, yaitu 9. Titik hasil dari pertemuan keduanya ada pada 2,98 di bagian atas dan 4,92 di bagian bawah. Karena nilai P sama dengan 0,05, maka diambil nilai yang atas yaitu 2,98. Pada bagian ini kita akan mempelajari salah satu distribusi probabilitas dalam statistika, yaitu distribusi hipergeometri. Materi ini akan membahas bagaimana cara menghitung peluang suatu kejadian ketika pengambilan sampel dilakukan tanpa pengembalian. Distribusi hipergeometri adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dalam pengambilan sampel dari suatu populasi tanpa pengembalian. Secara sederhana, distribusi ini digunakan ketika kita mengambil beberapa objek dari suatu kelompok, dan objek yang sudah diambil tidak dimasukkan kembali ke dalam kelompok tersebut. Karena tidak ada pengembalian, maka peluang pada setiap pengambilan bisa berubah setelah pengambilan sebelumnya. Dalam distribusi hipergeometri, populasi biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu berhasil dan gagal. Kategori berhasil adalah objek yang ingin kita dapatkan, sedangkan kategori gagal adalah objek yang tidak kita cari. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan tanpa pengembalian, sehingga jumlah objek dalam populasi akan berkurang setiap kali dilakukan pengambilan. Akibatnya, peluang pada pengambilan berikutnya tidak selalu sama dengan peluang sebelumnya. Distribusi hipergeometri sering digunakan dalam statistika, pengambilan sampel, dan analisis probabilitas diskrit. Rumusnya adalah P dari X sama dengan X, sama dengan kombinasi K pilih X dikalikan kombinasi N dikurangi K pilih N dikurangi X, kemudian dibagi dengan kombinasi N pilih N. Dalam distribusi hipergeometri terdapat beberapa simbol yang digunakan dalam perhitungan peluang. Simbol N menyatakan jumlah total elemen dalam populasi, yaitu seluruh objek yang tersedia. Simbol K menyatakan jumlah elemen yang dianggap berhasil dalam populasi, yaitu objek yang ingin kita cari. Simbol N menunjukkan jumlah elemen yang diambil atau ukuran sampel, sedangkan simbol X menunjukkan jumlah elemen berhasil yang ingin kita cari peluangnya. Dengan menggunakan komponen-komponen tersebut, kita dapat menghitung peluang keberhasilan dari suatu pengambilan sampel tanpa pengembalian. Sekarang kita lihat contoh soal. Sebuah kotak berisi 50 bola, dan 5 bola diantaranya dalam keadaan kempis. Kemudian seseorang mengambil 4 bola secara acak dari kotak tersebut tanpa pengembalian. Pertanyaannya adalah, berapa peluang mendapatkan 2 bola yang rusak dari 4 bola yang diambil tersebut? Diketahui jumlah seluruh bola atau populasi adalah 50, jumlah bola rusak adalah 5, dan jumlah bola yang diambil adalah 4. Kita ingin mencari peluang mendapatkan 2 bola rusak dari pengambilan tersebut. Setelah dihitung menggunakan rumus distribusi hipergeometri, diperoleh hasil bahwa peluang mendapatkan 2 bola rusak adalah sekitar 0,043. Artinya, kemungkinan kejadian tersebut sekitar 4,3%. Pada bagian berikutnya kita akan mempelajari distribusi Poisson, yaitu salah satu distribusi probabilitas dalam statistika. Materi ini digunakan untuk menghitung peluang jumlah suatu kejadian dalam periode waktu atau wilayah tertentu. Distribusi Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau wilayah tertentu apabila rata-rata kejadian diketahui. Artinya, distribusi ini digunakan untuk menghitung berapa kemungkinan suatu peristiwa terjadi dalam periode tertentu. Distribusi ini biasanya digunakan untuk peristiwa yang jarang terjadi, tetapi dapat dihitung dalam suatu periode tertentu.
Contohnya seperti jumlah kecelakaan, jumlah pelanggan, atau jumlah kendaraan dalam waktu tertentu. Distribusi Poisson digunakan ketika suatu kejadian terjadi secara acak. Artinya kita tidak bisa menentukan secara pasti kapan kejadian tersebut akan terjadi. Kejadian tersebut dihitung dalam interval waktu atau wilayah tertentu. Contohnya bisa dihitung dalam 1 menit, 1 jam, 1 hari, atau dalam suatu area tertentu. Distribusi ini juga memerlukan informasi mengenai rata-rata jumlah kejadian yang diketahui. Rata-rata ini biasanya dilambangkan dengan simbol lambda atau lambda. Selain itu, setiap kejadian bersifat independen, artinya terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian lainnya. Distribusi Poisson sering digunakan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan dalam 1 menit. Contoh lainnya adalah jumlah kecelakaan yang terjadi dalam 1 hari. Selain itu juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko dalam 1 jam. Rumus distribusi Poisson dituliskan sebagai berikut. P dari X sama dengan X sama dengan E pangkat negatif lambda dikalikan lambda pangkat X, kemudian dibagi dengan X faktorial. Rumus ini digunakan untuk menghitung peluang bahwa suatu kejadian terjadi sebanyak X kali jika rata-rata kejadian dalam suatu interval adalah lambda. Dalam rumus ini terdapat beberapa simbol penting. Lambda atau lambda menyatakan rata-rata jumlah kejadian dalam suatu interval waktu atau area tertentu. Simbol X menyatakan jumlah kejadian yang ingin dicari peluangnya. Sedangkan E adalah bilangan konstanta matematika yang nilainya sekitar 2,718. Dan X faktorial adalah hasil perkalian bilangan dari 1 sampai X. Sekarang kita lihat contoh penggunaan distribusi Poisson. Misalkan rata-rata jumlah pelanggan yang datang ke sebuah toko dalam 1 jam adalah 4 orang. Artinya nilai rata-rata kejadian atau lambda sama dengan 4. Kemudian kita ingin mengetahui probabilitas bahwa dalam 1 jam tertentu akan datang tepat 6 pelanggan. Dengan kata lain, kita ingin menghitung peluang bahwa jumlah pelanggan yang datang adalah 6 orang dalam 1 jam. Untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan rumus distribusi Poisson. P dari X sama dengan lambda pangkat X dikalikan E pangkat negatif lambda, kemudian dibagi dengan X faktorial. Pada soal ini diketahui lambda sama dengan 4 dan X sama dengan 6. Sehingga rumusnya menjadi P dari X sama dengan 6 sama dengan 4 pangkat 6 dikalikan E pangkat negatif 4 dibagi 6 faktorial. Selanjutnya, kita hitung nilai masing-masing bagian. 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Nilai E pangkat negatif 4 kira-kira sama dengan 0,0183. Dan 6 faktorial sama dengan 720. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh hasil 4096 dikalikan 0,0183, kemudian dibagi 720. Hasil akhirnya adalah sekitar 0,104. Pada bagian terakhir ini kita akan membahas distribusi normal dalam statistika. Distribusi ini merupakan salah satu distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam analisis data. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu yang memiliki bentuk kurva menyerupai lonceng atau bell curve. Distribusi ini juga dikenal sebagai distribusi Gauss dan sering digunakan dalam berbagai analisis statistik. Secara sederhana, distribusi normal digunakan untuk menggambarkan bagaimana data tersebar di sekitar nilai rata-rata. Distribusi normal memiliki bentuk kurva yang khas, yaitu menyerupai lonceng. Puncak kurva berada di bagian tengah dan menunjukkan nilai rata-rata dari data. Kurva distribusi normal bersifat simetris terhadap nilai rata-rata. Artinya, data di sebelah kiri dan kanan rata-rata memiliki pola penyebaran yang sama. Semakin jauh nilai data dari rata-rata, maka frekuensi kemunculan data tersebut semakin kecil. Dengan kata lain, sebagian besar data biasanya berada di sekitar nilai rata-rata. Distribusi normal memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, kurva berbentuk lonceng atau bell-shaped. Kedua, kurva bersifat simetris terhadap rata-rata. Ketiga, nilai mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Keempat, distribusi normal hanya memiliki satu puncak kurva atau unimodal. Kelima, luas area di bawah kurva sama dengan satu yang menunjukkan total probabilitas. Dan terakhir, kurva memanjang ke kiri dan ke kanan tanpa batas. Karakteristik ini membuat distribusi normal sangat banyak digunakan dalam berbagai analisis statistik. Rumus fungsi distribusi normal dapat dituliskan sebagai berikut. F dari X sama dengan 1 per sigma akar 2pi, dikalikan E pangkat negatif. X dikurangi mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat.
Rumus ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kurva distribusi normal secara matematis. Secara sederhana, rumus ini menunjukkan bagaimana probabilitas data tersebar di sekitar nilai rata-rata. Dalam perhitungan distribusi normal, sering digunakan nilai standar yang disebut Z-score. Rumus Z-score adalah Z sama dengan X dikurangi mu, kemudian dibagi sigma. Nilai Z menunjukkan seberapa jauh suatu data dari nilai rata-rata dalam satuan simpangan baku. Dengan kata lain, Z-score membantu kita mengetahui posisi suatu data terhadap rata-ratanya. Rumus distribusi normal digunakan untuk menentukan fungsi kepadatan probabilitas dari distribusi normal. Rumus ini menggambarkan bentuk kurva distribusi normal secara matematis. Sedangkan rumus Z-score digunakan untuk mengubah suatu nilai data menjadi nilai standar Z. Hal ini mempermudah kita dalam mencari peluang menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z. Nilai Z yang telah diperoleh kemudian dicari pada tabel distribusi normal atau tabel Z. Tabel Z digunakan untuk menentukan luas area di bawah kurva normal. Selain itu, tabel ini juga membantu kita menentukan probabilitas suatu nilai dalam distribusi normal. Dengan adanya tabel Z, proses perhitungan peluang dalam distribusi normal menjadi lebih mudah. Sekarang kita lihat contoh soal distribusi normal. Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa. Diketahui bahwa rata-rata nilai ujian adalah 70 dan simpangan baku adalah 10. Pertanyaannya adalah, berapa peluang siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 85? Untuk menyelesaikan soal ini, kita terlebih dahulu menghitung nilai Z. Z sama dengan 85 dikurangi 70, kemudian dibagi 10. Hasilnya adalah Z sama dengan 1,5. Selanjutnya, nilai Z tersebut kita cari pada tabel distribusi normal. Dari tabel Z diperoleh nilai probabilitas sekitar 0,9332. Karena yang dicari adalah peluang nilai lebih dari 85, maka kita hitung 1 dikurangi 0,9332. Hasil akhirnya adalah sekitar 0,0668. Jadi peluang siswa yang mendapatkan nilai lebih dari 85 adalah sekitar 6,68%. Artinya hanya sebagian kecil siswa yang memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai tersebut. Nah, sampai di sini materi yang kami sampaikan. Sekian materi dari kelompok kami, Burung Irian Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih.